Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Heruminan, saya dari Prodi PGMI 5A. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Tumbuhan termasuk dalam makhluk hidup. Mengapa seperti itu? Karena tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang seperti halnya makhluk hidup lainnya. Tumbuhan juga memiliki bagian-bagian yang penting. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam proses kehidupannya. Bagian-bagian tersebut antara lain akar, batang, daun, dan bunga. Lalu, apa saja sih fungsi dari bagian-bagian tersebut? Yuk, kita belajar bersama-sama. Oke teman-teman, setelah penjelasan tadi, selanjutnya kita akan belajar apa saja fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Fungsi atau yang pertama yaitu akar. Akar memiliki fungsi menyerap zat hara atau mineral, menunjang berdirinya tumbuhan sebagai alat pernapasan dan penyimpanan cadangan makanan. Akar memiliki bagian-bagian yang terdiri dari yang pertama yaitu inti akar, yang kedua yaitu rambut akar, dan yang ketiga yaitu ujung akar. Inti akar terdiri dari pembuluh kayu dan pembuluh lapis. Pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dari akar ke daun, sedangkan pembuluh lapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Yang kedua yaitu rambut akar. Rambut akar terletak di dinding luar, fungsinya yaitu mencari jalan di antara butiran tanah. Yang ketiga yaitu tudung akar. Tudung akar terletak di ujung akar, fungsinya yaitu melindungi akar saat menembus tanah. Jenis-jenis akar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping buah atau dikotil, misalnya kedelai, mangga, jeruk, melinjo, dan lain-lain. Yang kedua yaitu akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil, misalnya padi, tebu, jagung, rumput, kelapa, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu batang. Batang memiliki fungsi sebagai penopang, sebagai pengangkut, dan penyimpan makanan. Selain itu sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Batang memiliki bagian-bagian yang terdiri dari A. Epidermis, B. Korteks, C. Endodermis atau kambium, dan D. Silinder pusat atau empelur. Jenis batang tumbuhan terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu batang berkayu memiliki kambium. Contohnya yaitu pohon jati, pohon mangga, dan pohon rambutan. Yang kedua yaitu batang rumput memiliki ruas-ruas, berongga dan mudah patah. Contohnya yaitu tanaman padi, jagung, dan rumput. Yang ketiga yaitu batang basah memiliki batang yang lunak dan berair. Contohnya yaitu tumbuhan bayam dan patah tulang. Oke, yang ketiga yaitu daun. Daun memiliki fungsi sebagai tempat pembuatan makanan, sebagai alat pernafasan, dan sebagai alat penguapan. Warna hijau pada daun disebabkan pada warna klorofil yang ada pada daun. Bagian daun terdiri dari A. Helai daun, B. Tulang rusuk daun, C. Tangkai daun, dan D. Tulang daun. Daun terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal yaitu daun yang memiliki satu helai daun di setiap tangkainya, dan daun majemuk yaitu daun yang memiliki beberapa helai daun di setiap tangkainya. Ada beberapa jenis tulang daun. Yang pertama yaitu tulang daun menyirip, yang kedua yaitu tulang daun melengkung, yang ketiga tulang daun menjari, dan yang keempat tulang daun sejajar. Yang pertama yaitu tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan. Contohnya yaitu daun jambu, daun mangga, serta daun rambutan. Yang kedua yaitu tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis melengkung. Contohnya yaitu tulang daun sirih, gadung, dan genjer. Yang ketiga yaitu tulang daun menjari.
Tulang daun menjari bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Contohnya yaitu tulang daun pepaya, jarak, ketela, pohon, dan kapas. Yang keempat yaitu tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar. Tiap-tiap ujung tulang daun menyatu. Contohnya yaitu tulang daun tebu, padi, jagung, dan rumput. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu bunga. Bagian bunga dari tumbuhan memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Bagian-bagian dari bunga yaitu terdiri dari A. Kelopak bunga, B. Mahkota bunga, C. Benang sari, D. Putik, dan E. Tangkai bunga. Oke, yang pertama yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk menutup bunga saat masih kuncup. Yang kedua yaitu mahkota. Mahkota berfungsi untuk menarik serangga dan serangga akan membantu proses penyerbukan. Yang ketiga yaitu benang sari. Benang sari sebagai alat kelamin jantan. Yang keempat yaitu putik. Putik sebagai alat kelamin betina. Dan yang kelima yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya sangat mudah sekali, yaitu kalian membentuk sebuah kelompok dan dalam setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Selanjutnya kalian harus memilih satu tanaman dan setelah itu kalian amati tanaman tersebut, dan setelah kalian amati kalian identifikasi bagian-bagian dari tumbuhan, fungsi, dan setelah itu kalian menuliskan laporannya. Setelah kalian menuliskan laporannya dan setelah kalian diskusikan dengan kelompok kalian, kalian harus mempresentasikannya di depan kelas, di depan teman-teman kalian tentunya. Setelah itu, setelah kalian presentasi, kalian tanam hal tersebut dan kalian rawat tanaman tersebut hingga besar dan hingga berbuah jika tanaman yang kalian pilih itu tanaman yang berbuah. Mungkin itu saja tugasnya. Oke, setelah tugas tadi saya berikan, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi kali ini, yaitu tumbuhan memiliki bagian-bagian seperti makhluk hidup lainnya. Bagian tersebut meliputi akar, batang, daun, dan bunga. Selain itu, tumbuhan juga memiliki fungsi yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan kehidupan makhluk hidup lainnya. Jadi sudah sewajarnya kita sebagai makhluk hidup harus saling menjaga dan merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.